Halo semuanya, balik lagi di Alunan Surgawi. Bayangin deh, ada sebuah rahasia besar yang sering banget dilupakan banyak orang saat mereka lagi terjepit masalah ekonomi. Padahal, Bunda Maria punya cara yang sangat istimewa buat bantu kita minta rezeki langsung ke tahta Tuhan. Banyak dari kita yang sudah kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam, tapi kok rasanya uang cuma numpang lewat saja dan kebutuhan malah makin menumpuk. Nah, di momen seperti inilah kita sering merasa putus asa dan lupa kalau ada jalur langit yang bisa kita tempuh untuk mengubah keadaan hidup kita jadi lebih baik. Pernah nggak sih kita kepikiran kenapa ada orang yang hidupnya kelihatan tenang dan rezekinya selalu cukup, meskipun kelihatannya biasa saja? Ternyata, rahasianya terletak pada kedekatan mereka dengan Santa Perawan Maria, yang selalu siap menjadi perantara doa-doa kita agar sampai ke telinga Tuhan dengan lebih cepat. Ingat gak kejadian di pesta pernikahan di Kana saat para tamu kehabisan anggur, dan situasinya jadi sangat memalukan bagi tuan rumah. Di sanalah Bunda Maria menunjukkan kuasanya dengan meminta Yesus melakukan mujizat pertamanya, mengubah air menjadi anggur yang paling nikmat dan melimpah. Bunda Maria itu ibarat seorang ibu yang gak pernah tega lihat anak-anaknya kekurangan atau kelaparan di dunia ini. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dan dia selalu berbisik kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita semua. Rezeki berkelimpahan itu bukan cuma soal tumpukan uang di bank, tapi soal ketenangan hati dan berkat yang gak pernah putus dalam hidup sehari-hari. Kita harus paham bahwa dengan melibatkan Bunda Maria, setiap usaha yang kita lakukan bakal punya nilai spiritual yang jauh lebih besar daripada sekadar kerja fisik. Nah, sebelum kita masuk ke rahasia doanya, kita perlu menyiapkan hati yang bersih dan penuh percaya tanpa ada sedikit pun keraguan. Bayangin, kita sedang berbicara langsung dengan ibu yang paling baik hati, yang siap mendengarkan semua keluh kesah kita tentang sulitnya mencari nafkah di zaman sekarang. Devosi kepada Bunda Maria sudah terbukti selama berabad-abad telah mengubah hidup jutaan orang dari kemiskinan menjadi kecukupan yang luar biasa. Ini bukan soal keberuntungan semata, tapi soal konsistensi kita dalam mengetuk pintu surga melalui perantaraan tangan suci Sang Perawan Suci. Langkah pertama untuk membuka keran rezeki ini adalah dengan mulai mencintai doa rosari sebagai napas hidup kita sehari-hari. Setiap butir doa yang kita ucapkan adalah seperti mawar indah yang kita persembahkan, yang nantinya akan dibalas dengan berkat yang harum bagi keluarga kita. Saat mendaraskan doa, jangan cuma minta uang secara mentah-mentah, tapi mintalah agar Bunda Maria memohonkan hikmat supaya kita bisa mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Katakan padanya bahwa kita ingin menjadi saluran berkat juga bagi orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Seringkali logika kita bilang rezeki itu mustahil datang karena kondisi ekonomi sedang sulit atau pekerjaan lagi sepi banget. Tapi ingat, bagi Tuhan dan melalui perantaraan Bunda Maria, nggak ada yang mustahil, karena mereka bekerja di atas logika manusia yang terbatas. Ada satu rahasia dalam doa Magnificat, di mana Bunda Maria memuji Tuhan yang telah meninggikan orang rendah dan mengenyangkan orang lapar dengan segala kebaikan. Doa ini punya kekuatan magis yang bisa membalikkan keadaan ekonomi kita dari bawah menuju puncak keberkatan. Di Indonesia sendiri, banyak sekali kesaksian dari umat yang rutin berziarah ke Gua Maria dan pulang dengan membawa kabar gembira tentang usaha mereka yang tiba-tiba maju pesat. Mereka percaya bahwa berjalan bersama Bunda Maria berarti berjalan menuju kelimpahan yang sudah dijanjikan oleh Bapa di surga. Ketakutan akan hari esok adalah penghalang utama mengalirnya rezeki. Dan Bunda Maria selalu bilang, jangan takut karena Dia ada di sini sebagai ibu kita.
Pasrahkan semua cicilan, hutang, dan kebutuhan sekolah anak-anak ke dalam pelukannya. Lalu lihatlah bagaimana keajaiban mulai bekerja. Biasakan untuk menyapa Bunda Maria tepat saat kita bangun tidur sebelum mulai memikirkan beban kerja yang menanti di kantor. Sebuah salam Maria yang tulus di pagi hari bisa mengubah seluruh alur rezeki kita sepanjang hari itu menjadi lebih lancar tanpa hambatan. Jangan cuma berdoa saat kita lagi butuh uang saja, tapi jadikan percakapan dengan Bunda Maria sebagai hobi yang menyenangkan setiap hari. Konsistensi inilah yang akan membangun magnet rezeki yang kuat, sehingga peluang-peluang baru akan datang sendiri menghampiri kita. Kadang Bunda Maria menjawab doa kita lewat hal-hal kecil dulu, seperti diskon yang gak terduga, atau teman lama yang tiba-tiba menawarkan proyek kerjaan. Jangan sepelekan hal-hal kecil ini, karena itu adalah tanda bahwa keran rezeki besar sedang mulai dibuka perlahan untuk kita. Rasa syukur adalah pupuk terbaik untuk membuat rezeki kita tumbuh makin subur dan berkelimpahan setiap harinya. Setiap kali kita dapat uang, meskipun sedikit, ucapkan terima kasih kepada Bunda Maria karena sudah membujuk Yesus untuk memberikan berkat itu pada kita. Hubungan kita dengan Bunda Maria adalah hubungan batin yang sangat dalam, bukan sekedar transaksional seperti berdagang dengan Tuhan. Semakin kita mencintai Bunda Maria, semakin besar pula kapasitas kita untuk menerima limpahan berkat yang luar biasa dari surga. Kita baru saja membahas dasar dan mentalitas yang benar untuk menjemput rezeki lewat Santa Perawan Maria. Tapi tunggu dulu, karena bagian terbaiknya baru akan dimulai. Di bagian selanjutnya, kita akan bongkar urutan doa khusus dan waktu-waktu paling mustajab untuk melakukannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana urutan langkah doanya supaya hati kita benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Bayangin deh, kalau kita punya peta harta karun yang jelas, pasti langkah kita jadi lebih mantap dan tidak ragu lagi untuk menjemput rezeki yang sudah disiapkan. Langkah pertama yang paling mendasar adalah dengan menyiapkan hati melalui doa Rosario, yang merupakan untayan bunga mawar spiritual untuk Bunda Maria. Kita tidak hanya sekedar menghitung butiran kalung itu, tapi kita sedang merenungkan jalan hidup Yesus melalui mata ibundanya sendiri yang penuh kasih. Khusus untuk memohon kelimpahan rezeki, kita bisa memberikan perhatian lebih pada peristiwa terang atau peristiwa mulia. Di sana kita melihat bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana karena perhatian Bunda Maria, yang membuktikan bahwa Bunda sangat peduli pada kesulitan ekonomi kita sehari-hari. Penting banget buat kita untuk tidak hanya berkomat-kamit di bibir saja, tapi coba deh rasakan setiap kata salam Maria itu meresap ke dalam jiwa. Bayangin Bunda Maria sedang duduk di samping kita, mendengarkan setiap keluh kesah kita tentang cicilan, biaya sekolah anak, atau modal usaha yang sedang seret. Nah, rahasia utama yang sudah terbukti selama berabad-abad adalah novena 3 Salam Maria yang dilakukan dengan penuh iman dan kerendahan hati. Doa ini sangat singkat, namun memiliki daya ubah yang luar biasa, karena kita mengakui kuasa, kebijaksanaan, dan kasih sayang Bunda Maria yang tak terbatas. Kapan sih waktu terbaik untuk melakukan doa rahasia ini supaya hasilnya maksimal? Kita sangat disarankan untuk bangun lebih awal di waktu fajar, saat suasana masih sunyi dan pikiran kita belum terdistraksi oleh hiruk-pikuk dunia. Di saat fajar itulah, pintu-pintu langit seolah terbuka lebar, dan komunikasi kita dengan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria
terasa jauh lebih intim. Bayangin deh, ketenangan yang kita rasakan saat menyerahkan seluruh kekhawatiran rezeki kita tepat sebelum matahari mulai menampakkan sinarnya. Selain di pagi hari, jangan lewatkan juga waktu sesaat sebelum kita memejamkan mata di malam hari untuk kembali menyapa Bunda Maria. Ini adalah momen terbaik untuk berterima kasih atas rezeki sekecil apapun yang kita terima hari ini, agar besok pintu rezeki yang lebih besar terbuka lagi. Kunci dari keberhasilan doa ini adalah konsistensi. Jadi, jangan sampai putus selama 9 hari berturut-turut sesuai namanya, yaitu novena. Kita sedang membangun jembatan spiritual, dan setiap doa yang kita naikkan adalah satu bata yang akan memperkokoh jembatan menuju keajaiban Tuhan. Ingat ya, kita berdoa bukan untuk menyuap Tuhan atau memaksa kehendak kita, tapi untuk menyelaraskan hati kita dengan rencananya yang jauh lebih indah. Jangan sampai kita terjebak dalam pikiran kalau sudah doa pasti langsung kaya mendadak, karena Tuhan tahu kapan waktu yang paling pas buat kita. Biasanya, tanda pertama kalau doa kita mulai bekerja bukanlah tumpukan uang di bawah bantal, melainkan rasa damai yang luar biasa di dalam hati. Kita tidak lagi merasa cemas berlebihan soal masa depan, karena kita tahu ada ibu yang hebat yang sedang mengurus segalanya untuk kita. Setelah kedamaian hati itu datang, barulah pintu-pintu peluang mulai terbuka. Bisa lewat ide bisnis baru, kenaikan jabatan, atau bantuan dari orang yang tidak terduga. Nah, itulah cara kerja Bunda Maria yang lembut. Dia menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita untuk menjadi saluran berkat. Sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami terobosan finansial setelah secara rutin mendaraskan doa rahasia kepada Santa Perawan Maria ini. Ada yang tadinya hampir bangkrut, tiba-tiba mendapatkan pesanan besar yang menyelamatkan usahanya dan bahkan bisa memberi lapangan kerja bagi banyak orang. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika rezeki itu mulai mengalir deras, jangan pernah menutup tangan kita untuk mereka yang membutuhkan. Rezeki berkelimpahan itu tujuannya supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Bunda Maria untuk menolong anak-anaknya yang lain. Bunda Maria adalah sosok yang paling mengerti apa artinya kekurangan. Ingatlah, saat dia harus melahirkan di palungan yang hina karena tidak ada tempat bagi mereka. Jadi, jangan pernah merasa malu atau rendah diri saat menceritakan kesulitan keuangan kita kepadanya. Mari kita bangun keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa setiap tetes air mata dan setiap doa yang kita panjatkan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bunda Maria akan membawakan permohonan kita dengan cara yang paling manis dan paling efektif kepada putranya, Yesus Kristus. Kita sudah belajar tentang persiapan batin, urutan doa yang benar, hingga pentingnya menjaga sikap hati yang penuh syukur dan kemurahan hati. Sekarang, bola ada di tangan kita masing-masing untuk mulai mempraktikkan rahasia ini dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh disiplin. Jangan tunda lagi, mulailah langkah kecilmu hari ini dengan mendaraskan setidaknya 1 kali Salam Maria dengan sepenuh hati untuk niat rezekimu. Bayangin deh, perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup kita sebulan dari sekarang jika kita mulai melangkah bersama Bunda Maria saat ini juga. Semoga melalui perantaraan Bunda Maria, Tuhan membuka jalan-jalan rezeki yang selama ini tertutup, dan memberkati setiap usaha serta kerja keras kita semua. Mari kita tutup dengan keyakinan bahwa apa yang mustahil bagi manusia, sangatlah mungkin bagi Tuhan melalui doa-doa ibunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe kalau kamu merasa video ini menguatkan imanmu.
Tulis amin di kolom komentar sebagai bentuk persetujuanmu atas janji Tuhan dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang dalam finansial. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Tuhan memberkati.